Eh, Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Eh, Hari ini kita adalah layanan bimbingan konseling. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Sebelum layanan kita mulai, alangkah baiknya kita memohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa supaya dalam kegiatan belajar kita diberikan kelancaran. Dapat dibantu untuk memimpin doa? Ya, ini dia untuk berdoa. Oke. Sekali lagi, bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik atau baik loyo ini? Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Itu loh, masa ditanya kabar loyo seperti itu ya? Ya, alhamdulillah kabar kalian baik ya. Sebelum layanan kita mulai, mari kita absen terlebih dahulu. Kalian kita berangkat untuk kesempatan kali ini? Berangkat semua ya? Oke, bagus. Oke. Anakku, perlu kalian pahami, pada layanan kali ini Pak Yuyung akan menampilkan sebuah layanan yang memiliki tujuan khusus seperti itu. Yang pertama, diharapkan nanti peserta didik mampu memahami pentingnya jadwal bagi dirinya. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Tahu maksudnya membaca apa? Oh, sudah sedikit ada gambaran ya? Oke. Yang ketiga, setelah mampu membuat jadwal, kalian harus mampu membuktikannya atau melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Oke. Adapun apa kegiatannya nanti adalah kalian nanti mulai dari membuat jadwal, kemudian kita diskusikan, dipresentasikan, kemudian kita evaluasi seperti itu. Yang setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Pak Yuyung sebagai fasilitator dan kalian nanti bertugas untuk melaksanakan. Jadi kalian perlu melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dengan bagaimana penuh tanggung jawab. Bagus. Nah, layanan pada kesempatan kali ini itu berapa menit? 40 menit ya. Jadi dari awal sampai akhir nanti 40 menit. Kemudian kita nanti akan membahas seperti tujuan khusus tadi. Topiknya adalah membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Ya. Oke, tadi sudah punya gambaran tentang membuat jadwal kegiatan sehari-hari ya. Sudah siap untuk mengikuti layanan hari ini? Ya. Oke, persiapannya bagaimana? Bawa apa saja? Oke, kertas. Kemudian kamu bawa apa? Poin. Tadi ada lem, ada gunting ya. Oke, bagus. Kalau sudah hari ini seperti yang saya sampaikan, Pak, kok bawa apa namanya? Semacam ini, instruksinya. Nah, ini adalah model pembelajaran project based learning. Pasti masih asing kan? Ya. Nah, di sini project learning adalah sebuah model pembelajaran di mana kalian nanti akan mengerjakan sebuah proyek. Proyek dalam hal ini tadi apa tadi? Membuat jadwal sehari-hari. Nah, di sini setelah mengikuti model pembelajaran seperti ini diharapkan mendapatkan pengalaman bermakna. Ya, oke. Kalau sudah sebelum kegiatan buat lo yang lagi nonton video ini, gue mau bilang kalau gue sebenarnya ngerjain script video ini setelah kemarin sudah kita buka ya. Ini kita berikan kembali supaya nggak ada yang ngerti. Emang excited sih sebenarnya gue bikin script, tapi entah kenapa pada akhirnya sering banget nih gue prokras alias menunda.
Oke. Yang jadi masalah begini, ya gue tahu gue sudah Oke. nulis, tapi anehnya adalah gue prokrast terus. Dan gue yakin lo juga pernah gini ke hal yang bisa jadi lo suka atau bahkan ke hal yang lo gak suka juga. Dan mungkin lo jadi bertanya-tanya, kok bisa ya hal yang kayak gini tuh kejadian? Gimana ya caranya biar gue bisa manage waktu dengan baik dan gak keras? Nah makanya di video kali ini gue bakal membahas nih tentang kenapa sih rencana yang kita bikin seringkali gagal karena manajemen waktu yang kurang baik. Nah kalau penasaran, pastiin lo tonton video sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Oke? Nah kalau ngomongin soal penyebab, sebenarnya dari riset yang gue baca ada beberapa penyebab yang bisa bikin rencana kita gagal, gitu ya. Karena manajemen waktu yang buruk. Apa aja tuh penyebabnya? Well, ada beberapa. Pertama adalah lo nggak nentuin prioritas. Oke, sambil dicermati loh. Karena Ya, sambil dicermati. mungkin banyak. Tapi mana dulu nih yang mau dikerjain? Karena gini, manajemen waktu itu bukan cuma nentuin mana yang harus diselesaikan, tapi juga nentuin yang mana yang nggak perlu diselesaikan atau yang mana yang nggak perlu dilakuin dulu. Biar kita bisa fokus, biar kita nggak terdistraksi sama yang lain, gitu ya. Nah yang kedua setelah prioritas adalah deadline. Seringkali kita lupa buat ngeset deadline besar ataupun kecil, kapan kita harus selesai melakukan sesuatu. Makanya jadinya sering banget nunda-nunda karena memang nggak bisa aja deadline-nya, terutama deadline-nya kecil. Ya sama kayak lo kerja skripsi mungkin ya. Kadang suka nggak dikerjain karena lo masih banyak waktu, nggak terasa udah sebulan lagi. Nah, kalau ini kan seminggu lagi. skripsi ya, kalau yang biasanya sering tugas ya, tugasnya ditunda-tunda. Perfeksionis. Nah kadang orang itu prokras atau menunda atau manajemen waktunya buruk karena perfeksionis. Malah kebanyakan mikir, kebanyakan berencana daripada eksekusi. Ya sama aja kayak gue bikin skrip ya. Gue tuh menyadari bahwa flow di mana gue bikin skrip lebih cepat itu ketika gue nulis outline, bukan ketika gue baca dan gue riset dan gue mencoba bikin ini perfect gitu. Nah ironisnya memang adalah ketika gue kebanyakan riset dan mikir bahwa tulisan itu harus perfect, akhirnya malah gak jadi gitu. Kenapa? Karena tulisannya gak ditulis-tulis. Itu yang ketiga, perfeksionis yang keempat adalah gak punya tujuan. Oke, Biasanya ya. karena kita nggak mampu implementasi depan gitu. Banyak yang kayak gini sebenarnya. Bahkan gue melihat banyak klien gue kayak gini juga. Misalnya ada yang bilang gue pengen baca buku, gue pengen mengembangkan diri. Tapi ketika ditanya emang tujuannya buat apa? Malah pada bingung. Nah, ya kalau sudah ini kan cuplikan yang kemarin sudah kita kirim, tinggal kita ulang kembali. Ya, kita masuk ke sesuai dengan tadi disampaikan sebelum melangkah ke materi dari PPT tadi, ada yang ingin apa menyampaikan argumen? Coba. Oh ya apa? Oke, apa kira-kira sekilas dari yang disampaikan tadi? Kenapa? Menarik. Oke, satu kata menyampaikan menarik. Berikutnya, apa lagi? Menyenangkan. Oke. Jadi menyenangkan ya ketika diberikan sebuah tayangan video menyenangkan juga. Kita perhatikan. Itu cukup untuk menggambarkan bahwa layanan dengan menggunakan media ini mampu harapannya nanti akan mampu memberikan pengalaman ya. Oke. Oke, bisa dibantu untuk membaca nanti membuat jadwal perjalanan sehari. Oke. Membuat jadwal ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan kali ini memiliki tujuan khusus ya. Yang pertama adalah ini ya. Setelah melihat tayangan video, peserta ini dapat menilai dengan tepat pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah paham kan? Oke, yang kedua bisa dibantu untuk dibaca. Harapannya nanti bagaimana? Oke, kita. Setelah melihat tayangan PPT, peserta dapat dengan tepat membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Oke, harapannya nanti dapat membuat jadwal seperti itu. Yang ketiga, oke, silahkan. Setelah membuat jadwal kegiatan sehari-hari mampu membuktikan belajar secara jarak. Oke,
Oke, cocok kan dengan yang Bapak sampaikan tadi di awal tujuan khususnya? Oke, lanjut. Nah, ini manajemen waktu atau mengatur waktu menurut Orr. Silahkan dibaca. Ya. Menurut Orr, manajemen waktu adalah pemanfaatan waktu untuk melakukan hal yang sudah penting dan sudah rencana diambil kerja. Oke, catatannya di sini apa? Di sini. Coba perhatikan di pointer ini apa ini? Tercatat di tabel. Harus ada apa di situ? Kalau kita biasanya kita nyebutnya apa? Jadwal apa? Kegiatan sehari-hari. Oke, berikutnya. Ya. Oke, pembagian waktu itu ada waktu kontrak, komitmen, dialokasikan dan senggang. Kontrak itu seperti kita kalau belajar di sekolah itu kan waktu yang tidak bisa kita pertama seperti itu. Ya, waktu komitmen ini biasanya waktu untuk keluarga, membantu orang tua, untuk kalau saya tinggal sama anak. Ya, kalau kalian mungkin sudah punya suami besok, itu berarti sudah ada waktu untuk suami, bukan anak seperti itu. Waktu yang dialokasikan ini waktu yang dialokasikan khusus karena situasional dan waktu senggang atau free time. Oke, kalau kamu punya hobi apa biasanya? Kalau HP kamu malam itu biasanya main apa? Main game. Kamu kalau dari yang ini, kamu meletakkan di waktu yang mana? Oke, free time ya. Oke, good, bagus. Lanjut. Oke, manfaatnya ya. Manfaat dari kita tadi membuat apa? Nah, ini yang pertama apa ini? Oke. Oke. Bisa dibantu? Oke. Berikutnya silahkan dibantu. Silakan. Dapat belajar atau berarti Menaati. Kita dapat belajar atau berarti menaati peraturan. Peraturan yang membuat siapa? Kita sendiri. Oke. Dalam tadi catatan. Oke. Berikutnya, ya, silakan. Oke. Dapat mengatur waktu. Oke, diatur waktunya, penggunaan waktunya diatur. Oke. Oke, Nova? Oke, kita akan menjadi lebih rajin dan tidak malas-malasan. Next. Oke. Ini yang paling penting. Aspek penting dalam manajemen waktu yaitu menentukan tujuan. Jadi ketika kita membuat ketika kita membuat sebuah jadwal itu kita perlu mengetahui tujuan. Misalnya hari Senin ada upacara. Jadi ketika menyusun jadwal hari Senin, pertama untuk mencapai tujuan belajar yang pertama tadi adalah upacara. Apa yang kamu persiapkan? Latih apa? Seragam yang bagus. Oke, berikutnya menentukan prioritas. Apakah menyiapkan pakaian itu masuk prioritas tidak? Masuk, bagus. Kemudian jadwal ini yang harus bersikap tegas. Yang dimaksud bersikap tegas ini bagaimana terhadap jadwal itu? Harus segera diselesaikan, dilaksanakan. Kalau kamu menunda-nunda istilahnya prokes lagi, kira-kira apa yang terjadi? Tidak siap, kemudian bisa jadi jadwalnya mengatur menyiapkan peralatan jadinya terlewatkan. Oke, benar. Oke, seperti tadi prokes menjadi penundaan, meminimalkan waktu yang terbuang seperti. Oke, seperti ini ya. Kalau misalnya di sini ya, meminimalkan waktu yang terbuang. Biasanya kita itu main game, tadi bilang dimasukkan ke dalam kegiatan free time. Terus bagaimana kalau masuk waktu lain? Akan mengganggu aktivitas lainnya. Apalagi kira-kira? Apalagi? Bisa saja waktu yang digunakan adalah waktu yang sangat penting. Betul, good, bagus sekali. Ya, lanjut di sini. Makanya terakhir di sini perlunya kontrol waktu. Di sini kita perlu mengontrol waktu. Ya, pelaksanaannya. Next. Nah, bisa dibaca bareng-bareng. 1,
tersentuh. Terus bagaimana? Adakah kebenaran di sini kata-kata ini? Oke. Oke. Di sini contoh aktivitas manusia ya. Ya. Di sini apa? Cuci muka, ganti baju, sarapan, berangkat ke sekolah, belajar, pulang, kemudian mengisi, belajar, mengisi lagi, olahraga ya, makan, mandi, tidur. Seperti itu manusia itu kurang kan, betul kan? Iya. Tinggal hari ini kalian kan nanti bagaimana memanage waktu itu. Tentunya tadi ada yang main game, terus hobi misalnya ada YouTuber, itu diatur. Tidak bisa kita apa namanya tidak mengatur. Oke, next. Oke, di sini kalau kita membuat jadwal, bolehkah hari Senin saja? Kenapa? Karena beda Pak. Hari lain berbeda tidak apa? Masih ada hari lain yang perlu diatur. Oke, ya. Berbeda-beda sesuai apa? Kegiatan sesuai kegiatannya. Oke. Jadi dalam kegiatan kali ini nanti sesuai dengan ini. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh jadwalnya ya seperti ini. Contohnya dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Oke. Lalu coba kita perhatikan di sini. Jadwal kegiatan sehari. Oke, kita pahami di sini. Ya. Hari ini kita akan membuat jadwal kegiatan sehari-hari menjadi proyek dalam layanan kita. Seperti yang di awal kita sampaikan. Oke? Oke, ya. Waktunya kira-kira berapa menit? 15 kok? Oke, bagus 15. Oke, nanti kita berarti perhatikan kita waktunya ya. Kita nanti berarti sampai jam 15 menit, kemudian presentasi sebentar, kemudian nanti apa namanya? Kita evaluasi ya, memberikan tanggapan, baru kita simpulkan. Oke, kalau sudah, coba sebelum mengerjakan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, ya, mengapa tak perlu mengatur waktu? Agar disiplin tertib seperti itu ya. Terus, siapa yang membuat jadwal seperti itu? Kita sendiri. Siapa yang nanti melaksanakan jadwal? Kita sendiri. Siapa yang nanti akan mengevaluasi? Kita sendiri. Oke. Siapa? Kalau jadwal sudah tersusun, siapa yang nanti bertanggung jawab membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita sendiri. Oke. Tentunya dari hal tersebut kita perlu memahami, ya. Kita perlu memahami desain proyeknya seperti itu. Nanti itu persiapan, yaitu mendesain seperti ini nanti ya, mendesain tabel jadwal semenarik mungkin, mengisi tabel jadwal dengan kegiatan jadwal disusun selama 1 minggu dan konsisten, mempresentasikan jadwal yang disusun dan memperhatikan dan memberikan tanggapan. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kesepakatannya tadi ya seperti itu. Silakan dimulai untuk mengerjakan. Ya, tadi sudah kita bagikan formnya. Ada mudah kertas yang ada di luar sendiri. Oke, silakan mulai. Kalian sudah paham kan cara menyusunnya? Sudah paham belum? Oke, bagus. Ya. Kalau misalnya belum paham kok sudah dikerjakan, nah, makanya hasilnya nanti seperti apa? Seperti itu. Wah, nanti malah hasilnya tidak bagus. Kalau kalian sudah paham,
bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, silakan dimulai. Kita. Kolom yang pertama tadi apa? Waktu kegiatan. Kolom kedua aktivitas. Kolom yang ketiga dasar dikasih contoh. Jangan lupa ya, kalau ada kesulitan atau sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan nanti disampaikan kepada Pak Yun ya. Ya, jangan juga lupa. Tadi kan misalnya ada yang udah berbalik nanti persiapannya silahkan nanti di sini juga ada kalian teman bawah, terus ada tidak. Ya harapannya seperti tadi. Kalau misalnya kurang persiapan karena tidak bisa manajemen waktu, bisa jadi lupa, nggak lupa. Ini contohnya apa? Ketika kalian mendapat tugas untuk membawa peralatan. Ini sedang bisa dari oke dari Senin. Oke, bagus. Sambil mengingatkan ya, dimasukkan skala prioritas seperti itu. Yang prioritas penting dimasukkan dulu ya, jangan lupa skala prioritasnya, bisa jadwalnya apalagi tadi ya, waktunya dibagi diatur. Jangan kalau misalnya yang saya main game lebih banyak, boleh tidak kalau main game lebih banyak diatur cerita semua pak, boleh? Ya, boleh. Atau belajar semuanya, belajar terus pantang istirahat, boleh? Kenapa kok tidak? Ya? Kok tertawa dulu? Kenapa? Capek pak, gitu. Ya, jadi perlu banyak aspek keseimbangan ya. Tidak hanya kegiatan belajar, istirahat diatur. Dicoret aja juga, kasih coret aja juga ada apa ya, coret aja juga. Oke, ini masih ada formnya, saya kasih form baru. Kalau misalnya, tapi kalau misalnya enggak ini saya kasih form baru. Sekarang ada Pak Bu, hari Minggu. Kegiatan penting yang kamu masukkan di hari Minggu
Ini apa? Ada apa ya? Dilanjutkan. Di mana ada kebuntuan? Kenapa? Oh, bisa. Jadi misalnya seperti itu, jadwalnya dari kan misalnya ini kan dari sini, ini kan jadwalnya kan ada sembako ya. Itu bisa satu jamnya kan udah tinggal juga. Jadi ini bisa IPA, IPA, IPA. Nah, oh iya, kasih seperti itu boleh. Langsung coba saya lihat, coba saya lihat dulu ya. Nah, oke, kita ada yang oke, oke, mari kita lihat. Ini sudah mengisinya tadi. Yang penting masukkan dan masukkan. Ya, terus mari masukkan. Ya, ini siapa? Oke, ya, ditambah. Bukan, saya tanya, status kalian ini sebagai apa? Siswa pelajar. Kegiatan utamanya apa? Belajar. Kira-kira masuk nggak kegiatan belajar itu di dalam jadwal kalian? Masuk. Di mana itu? Kegiatan belajar apa? Di sekolah saja? Di mana? Di rumah. Waktunya yang umum biasanya selesai sholat. Oke sih. Lanjut aja. Jangan terpengaruh sama kanan kirinya. Kerjakan menurut kebiasaan kalian. Oke, setelah itu pelajarannya ini dari kalau kita melihat jadwal dari Selasa itu kalian IPA 3 jam, kemudian apa tuh? Matematika 2 jam, agama 3 jam ya. Nah, ini masukkan di sini. Ya, bisa jadwalnya yang apa? Ada jadwal jadwal sendiri.
Makanya kalau dibilang salah jadi dirinya dibuat yang betul, jangan dibuat yang salah. Oke? Ya, waktunya sudah habis untuk mengajarkan. Sambil yang lain kan belum ada yang sudah selesai, ada yang belum, ya. Ya kan sudah dapat beberapa harian. Ya, sambil diselesaikan kegiatan berikutnya apa tadi? Yo, presentasi. Oke. Ada yang ingin menampilkan hasil karyanya. Oke. Jangan mesem-mesem aja. Saya Pak, saya suka seperti itu. Jangan ragu. Boleh dari Senin, Selasa, Rabu. Nanti kalau hari Minggu satu hari pun kamu membaca semuanya ya enggak kebagian temannya. Nah, saya ambil Pak, saya jadwal dari apa? Ya siapa? Ayo, ayo, ayo. Oke, bagus. Silakan. Beri tepuk tangan dulu buat teman kalian. Oke, sini. Silau. Sini. Oke, sini. Oke. Menghadap ke temannya. Ya. Jam 4.30 sampai jam 4.45 bangun tidur dan membereskan tempat tidur. Jam 4:45 sampai jam 5. Sambil dicermati ya, nanti kasih masukan ya. Jam 5 sampai jam 6 bantu orang tua. Jam 6 sampai jam 6.30 cuci baju dan menjemur pakaian. Jam 6.30 sampai jam 7 mandi. Jam 7 sampai jam 7.20 makan. Jam 7.20 sampai jam 8 bersantai. Jam 8 sampai jam 9 nyetrika. Jam 9 sampai jam 11 belajar. Jam 11 sampai jam 12 beristirahat. Jam 12 sampai jam 12:15 beribadah. Jam 12:15 sampai jam 2:55 tidur. Jam 2:55 sampai jam 3 bangun tidur dan membereskan tempat tidur. Jam 3 sampai jam 3:15 beribadah. Jam 3:15 sampai jam 4:10 menyapu. Jam 4:10 sampai jam 4:30 mandi. Jam 4:30 sampai jam 5 makan sore. Jam 5 sampai jam 6 bersantai. Jam 6 sampai jam 6:15 beribadah. Jam 6:15 sampai jam 7 kumpul keluarga. Jam 7 sampai jam 8 belajar. Jam 8 sampai jam 8:15 beribadah. Jam 8:15 sampai jam 9 main handphone bersantai. Jam 9 sampai jam 4:30 tidur dan bangun. Oke. Beri pause dulu yuk sekali lagi yuk. Ada yang memberikan tanggapan? Ya, silakan berikan tanggapan terkait berdasarkan jadwal yang sudah disusun oleh teman kalian. Oke, ada yang mencermati tadi kegiatan belajar, kegiatan beribadah malam jam berapa tuh? Jam 8. Ada komentar, ada tanggapan? Tidak ada? Tidak ada. Dia beribadah jam 8. Tidak ada komentar, betul? Betul. Coba sekarang kita tanya ya, kenapa jam ibadahnya diletakkan di jam 8? Terus waktu keluarga ibadahnya didapatkan ke belakang seperti itu. Kira-kira perlu dievaluasi nggak ini? Perlu. Nanti disesuaikan lagi dengan prioritas. Tetapi sudah masuk semua ya berarti ya. Semua teman sudah masuk, tinggal pelaksanaannya waktunya ya. Oke. Sekali lagi beri tepuk tangan buat teman-teman. Oke. Ada ini tadi kan panjang banget ya. Ada yang jadwalnya disusun agak singkat. Ada. Hari Minggu. Oke, ini hari Minggu. Bagus. Ya, silakan. Oke, habis. Hari Minggu. Silakan. Oke. Perhatikan di jam tadi dikasih tanggapan masukan supaya kita semua evaluasi ya. Hasil karya teman kalian mungkin jam 22 jam 11 sampai jam 4.30 tidur malam, istirahat dari bangun pagi. Jam 4.30 hingga jam 5
beribadah atau kegiatan lain yang bisa dimasukkan. Jam 5 hingga jam 6 nanti sarapan. Jam 6 sampai jam 8 melakukan kegiatan yang bisa kita mulai buka saat ada maju kelompok. Jam 8 hingga jam 12 saya dengan juga jam 12 hingga 13 pulang rumah mandi ibadah dan makan siang. Jam 13 hingga jam 12 bermain sosmed di rumah atau kegiatan yang lain. Jangan terlalu main sosmed ya apa? Jam 16 hingga jam 17.30 bermain sama teman-teman di lapangan. Jam 17 ya 17.30 hingga 18.20 pulang rumah mandi ibadah makan malam. Jam 18.20 hingga 19.30 ibadah istirahat sesuatu lagi atau kegiatan lain. Jam 19.30 hingga jam 22 lanjut pelajaran besok kegiatan lain. Hingga jam 22 jam 11 malam hingga jam 4.30 pagi tidur malam istirahat seperti itu Pak. Oke Pak. Beri tepuk tangan yang teman-teman ya. Oke, yang ke belakang ya. Kita beri tanggapan. Ada tanggapan buat teman kalian? Oke, silakan. Ya, silakan. Tanggapan. Ada? Ada tanggapan? Oh, Pak, saya sudah gimana tadi? Ada tanggapan apa? Coba. Berikan tanggapan. Oh, jam 15 tadi ya. Oh, ini ya. Ini berarti akan koreksi seperti inilah dengan membuat jadwal seperti itu. Kira-kira bagaimana? Kelihatan tidak? Kelihatan. Maka ketika kita nanti ada kelihatannya kosong, harapannya itu dikerjakan, tulis, kemudian dilaksanakan. Tujuannya membuat jadwal atau kegiatan penting itu tidak tahu. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan buat teman kalian. Oke, bagus sekali. Oke. Perhatikan kalian sudah resonansi. Jadi tadi ada yang jadwal sangat rinci, bagus, turun, semua kegiatannya tersusun dengan bagus. Ada yang sudah bagus, tetapi perlu lagi diperbaiki. Nah, tugas kalian adalah ini dilihat kembali, ya, dilihat kembali. Tetapi secara keseluruhan sudah selesai ya? Oke, bagus, sudah selesai. Kemudian di akhir kegiatan, mari kita simpulkan, ya. Oke, yang pertama kesimpulannya dari kegiatan tadi sesuai dengan tujuannya. Diharapkan tadi dengan kegiatan ini diharapkan bagaimana? Dapat apa? Menilai apa? Pentingnya membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Yang kedua, salah. Oke, yang kedua, perlu kita membuat. Oke, yang ketiga, yang sudah disusun dari ini nanti kita pun dilaksanakan. Saya bertanya pada Latif, tadi ibadahnya belum. Kira-kira apa yang nanti kamu lakukan? Oke, bagus. Terus? Oke, beri tepuk tangan buat teman kalian. Oke, sebelum kegiatan pada hari ini kita akhiri, saya nanti akan mengirimkan tugas lembar kerja peserta didik lewat Google Form seperti itu. Nanti silahkan dikerjakan ya. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, setelah itu kegiatan berikutnya setelah ini apa ayo kira-kira? Apa? Oh, boten itu bagaimana? Ya,
Setelah ini berarti apa? Tadi kan sudah ada sudah selesai, cuma mungkin akhirnya dia kembali apa yang dilakukan. Oke, melaksanakan kegiatan jadwal kegiatan tersebut sambil memperbaiki. Tadi ada catatan ya, sambil memperbaiki bagus. Nah, itulah manfaatnya dalam menyusun jadwal. Dengan kita menyusun jadwal, kita dapat mengevaluasi kegiatan kita, mana yang belum masuk, mana yang sudah masuk, mana yang penting, mana tidak penting, mana yang perlu mendapatkan waktu banyak, mana yang tidak perlu. Seperti itu ya. Oke, kegiatan berikutnya kita akan bertemu di jam yang sama di lain hari atau di minggu depan ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya mari kita bersyukur karena kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian tinggal menempel ya. Ya, tinggal ditempel ya. Ya, nanti tinggal ditempel. Tadi sudah disiapkan gunting sama apa namanya? Oke, telepon ya. Ya, mari kita akhiri dengan sekali lagi bersyukur pada Tuhan. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kalau tadi sudah dipimpin oleh Bapak Ketua, silakan Ibu Wakil untuk memimpin berdoa. Ya. Doa selesai. Kalau selesai bagaimana? Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Ya.